Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Jangan Kau Santet Ibuku. Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Akhir pekan libur sekolah telah tiba. Ningsi, gadis remaja berusia 12 tahun, sangat bahagia karena ia bisa menemui ibunya yang sedang bekerja sebagai ART di daerah Jakarta Barat. Dengan diantar bersama tetangga dari desanya, Ningsi sangat berantusias karena hampir selama beberapa tahun tidak bertemu ibunya. Di perjalanan ia melihat pemandangan indah dan keramaian kota besar yang mungkin jarang ia temui sebelumnya. Setibanya di Jakarta, Ningsi langsung diantar ke rumah majikan ibunya. Penat dalam perjalanan panjang pun akhirnya terbayar saat Ningsi bertemu dan merasakan dekapan pelukan sang ibu. Tidak terasa hampir seminggu Ningsi berada di Jakarta bersama ibunya. Ningsi melihat ibunya kurang sehat. Awalnya ibu Ningsi buang hajat di belakang rumah majikannya, karena saat itu kamar mandi sedang dipakai. Ketika di sore hari, kondisi keadaan ibu Ningsi semakin memburuk. Badannya terasa panas, hanya terduduk diam di kamarnya. Ningsi yang merasa khawatir, kemudian mencarikan obat untuk ibunya. Dan ketika ingin memberikan obat tersebut, wajah ibu Ningsi terlihat sangat menyeramkan. Tatapannya sangat tajam, dengan mulut menyeringai. Sontak Ningsi berteriak minta tolong kepada majikannya untuk segera menyadarkan ibunya. Ibu Ningsi terlihat linglung, melihat ada anak dan majikannya di kamar, menatap dengan khawatir. "Bu, ibu gak apa-apa kan?" tanya majikannya. Ibunya Ningsi hanya mengangguk. Setelah hari itu, kondisi ibunya Ningsi semakin memburuk. Tubuhnya terasa lemas, badannya panas di jam-jam tertentu. Persendian kakinya terkadang tidak bisa menopang tubuhnya, hingga sempat terjatuh di selokan dekat rumah majikannya. Berbagai usaha pun sudah dilakukan, dari mulai meminum obat dan pergi ke dokter, tetapi masih tidak kunjung ada perubahan, sehingga diputuskanlah ibunya Ningsi untuk pulang ke kampung halamannya, tentunya bersama si Ningsi. Singkatnya, setibanya di kampung, keadaan ibunya Ningsi sangat memprihatinkan. Sakit yang awalnya di bagian sendi, kini menjadi berpindah-pindah ke punggung, dan sakitnya teramat sangat. Di jam-jam tertentu, ibu kembali seperti orang yang kerasukan. Tatapan matanya menatap tajam, dan juga menyeringai. Melihat anak perempuannya menderita, kakek Ningsi memanggil kiai yang paham ilmu kebatinan di kampung ini. Dan dari hasil penerawangannya, ada sesuatu yang jahat yang menyuruh si iblis jahat itu berdiam diri di tubuh ibunya Ningsi. Segala upaya dan cara pun telah ditempuh, dari mulai berobat ke rumah sakit besar di kota, sampai dengan terapi penyembuhan dengan ilmu kebatinan. Tetapi ibunya Ningsi masih sama sekali belum ada perubahan. Hari ke hari berlalu, perut ibunya Ningsi semakin membesar. Dari penyakit lambung, infeksi saluran kencing, hingga diprediksi tumor ovarium, membuat Ningsi dan juga kakeknya sangat bingung. Karena setiap rumah sakit yang sudah dikunjungi, pasti selalu berbeda-beda prediksinya. Tidak terasa waktu pun cepat berlalu.
Kini sudah 2 bulan setengah. Perut ibunya Ningsih semakin membesar, seperti mengandung lebih dari 9 bulan. Yang tersisa hanya tulang dan kulit, layaknya seperti tengkorak hidup. Hari Rabu tanggal 9 bulan 9 2009 yang dianggap sebagai tanggal cantik, ternyata menjadi sebuah petaka bagi Ningsih. Tepat di tanggal itu, ibunya Ningsih menutup mata dengan keadaan sangat mengenaskan. Ningsih yang saat itu duduk di kelas 1 SMP hanya bisa menangisi kepergian ibu tercinta. Malang bagi Ningsih. Dari awal dia tidak mengenal kasih sayang dari ayahnya. Bahkan wajah sang ayah, Ningsih tidak pernah sekali melihatnya. Ditambah duka kehilangan ibunya, sang penopang satu-satunya. 3 hari sebelum kematian sang ibu, sebenarnya Ningsih sudah diceritakan oleh ibunya jika ibunya bermimpi didatangi dengan makhluk genderuwo, hitam besar bermata merah menyala, dengan membawa rantai, menarik-narik tubuh ibunya. Mungkin ini adalah firasat tersirat dari ibunya, sehingga ia selalu meminta Ningsih untuk tetap menjadi anak yang baik ketika nanti kepergiannya yang mendadak. Namun tanah kuburan belum kering. Semua hasil sawah milik ibunya dan juga penjualan peninggalan ibunya dibagikan ke adik dan juga pasangannya, dengan berdalih mereka yang akan merawat dan membesarkan si Ningsih, karena kakek sudah terlalu tua untuk mengurus cucunya. Benar adanya pepatah, kesempatan dalam kesempitan. Ningsih yang seharusnya bersekolah dengan uang hasil tabungan ibunya dan juga penjualan-penjualan tersebut hanya terlunta-lunta karena dapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari bibinya. Mereka semua telah lupa jika Ningsih adalah anak yatim piatu yang seharusnya disantuni, bukannya malah diambil hak milik Ningsih. Sehingga dengan terpaksa Ningsih putus sekolah dan nekat menjadi ART di kota pada umur 14 tahun. Kejadian pahit itu sangat menakutkan, sekaligus menyakitkan bagi Ningsih. Bertahun-tahun ia merantau dan tidak pernah mau kembali ke kampung halamannya. Ia ingin jika kembali pulang, harus bersama dengan sang suami. Ningsih menutup rapat semua masa lalunya, sampai ketika Ningsih telah memiliki pendamping hidupnya, dan ia berniat untuk ziarah ke makam ibu kandungnya. Namun ketika Ningsih kembali, hanya untuk menyekar kuburan ibunya, dan menyempatkan bersilaturahmi dengan bibinya, sebagai bentuk rasa pengampunan yang mereka perbuat kepada Ningsih. Ningsih merasa ada hal yang tidak beres di rumah itu. Ada hawa panas, dan seperti ada yang mengawasi dari balik kamar si bibi. Tidak butuh beberapa lama, Ningsih dan sang suami berpamitan pulang setelah bermalam di rumah itu. Ningsih merasa tubuhnya semakin berat, dan seperti ada yang mengikuti. Persis seperti apa yang ia rasakan di rumah bibinya. Kembali ke Jakarta, Ningsih merasa ada hal yang ganjil. Kini hampir setiap malam, ia didatangi sosok seperti yang dulu almarhum ibunya ceritakan. Genderuwo. Genderuwo hitam dengan mata merah menyala, terus mengejar-ngejar Ningsih. Mimpi itu sering sekali terulang. Sejak kepulangan ia dari kampungnya, Ningsih merasa terkurung di kamar dan ingin dibawa oleh genderuwo. Tetapi entah mengapa, si genderuwo hanya menggeram dan tidak bisa mendekat.
Tak tahan dengan mimpi-mimpi buruk itu, akhirnya Ningsih dibawa ke paranormal oleh suaminya. Ningsih bertekad ingin menjawab semua tanda tanya selama ini yang tidak pernah mau ia selidiki tentang kematian ibunya sebelumnya. Namun belum juga Ningsih bercerita tentang apa permasalahannya, si ahli nujum sudah bertanya, "Ibu kamu meninggal karena diguna-guna. Perutnya membesar seperti mau meledak." Ningsih mengangguk. "Saya kesini mau menanyakan misteri kematian ibu saya, Pak. Dan saat ini justru saya yang terkena teror lewat mimpi. Ibu kamu disantet oleh adik iparnya dan juga adiknya. Motifnya hanya iri dan ingin menguasai harta ibumu. Lalu, kenapa saya terakhir kali pulang ziarah dari makam ibu? Kenapa saya juga ikut kena teror, Pak?" "Saudaramu itu masih berkutat dengan ilmu hitam. Iblis itu masih mengejar-ngejar jiwamu. Lantas, apa yang harus saya lakukan, Pak?" "Tenang saja. Iblis itu tidak akan bisa menyentuhmu. Ada sosok ibu dan nenekmu yang masih menjaga. Banyak-banyaklah berdoa, dan jangan pernah lagi injakan kaki di kampungmu." Singkat ceritanya, 1 minggu kemudian, tetangga Ningsih menghubungi. Mereka mengabari jika bibinya menjelekkan si Ningsih, anak yang tidak tahu diri dan juga anak yang nakal, sehingga tidak perlu susah-susah diurus. Sehingga seluruh harta peninggalan, termasuk harta warisan rumah kakek yang baru, setelah kakek wafat, tidak usah jatuh ke tangan Ningsih. Padahal seharusnya Ningsihlah yang berhak mendapatkan itu, karena pengganti dari ibunya. Ningsih hanya mencoba mengikhlaskan. Baginya apapun yang diperbuat oleh bibinya, cepat atau lambat, akan dibalas oleh Tuhan. Saat ini kebenaran sudah terungkap. Siapa dalang dari pembunuhan keji saat 12 tahun yang lalu. Dan cerita pun selesai. Itulah kisah yang dialami oleh keluarga Ningsih demi rebutan warisan. Satu keluarga tega membunuh kakaknya sendiri dengan sangat keji. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Sampai bertemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.